Bab 593. Apa aku kelihatannya sangat lemah? Reorganisasi ruang. Di bawah bimbingan Ayu, Mileye tidak menggunakan ruang hampa aturan Tao, tetapi ia dapat menggunakan ruang-ruang hampa dan garis-garis itu untuk menata kembali ruang hampa. Itu agak lambat, jelas tidak mungkin digunakan untuk melawan musuh. Untungnya, ini baru permulaan. Segera, di bawah manipulasi Mileye, ruang hampa di sekitarnya mulai membentuk berbagai bentuk aneh. Tidak hanya itu, ia juga dapat menggunakan ruang hampa untuk mulai memotong, yaitu, langsung hancurkan energi materi yang ada di ruang hampa. Ini sangat kuat, yang membuatnya sedikit takut. Pemotongan ruang. Ini sebenarnya teknik rahasia. Dengan cara ini, Mileye berlatih dengan panik setiap hari di gunung belakang Jianzhou. Dengan pengaturan dari Nadia Jiang dan Bai Zi, secara bertahap, beberapa kekuatan dan kultivator memasuki kota-kota Shenwu. Lagi pula, ada urat ilahi di sini, yang sangat cocok untuk kultivasi. Namun, tidak banyak orang yang datang, karena mereka masih khawatir dengan aliansi Ordo. Tidak ada yang tahu kapan aliansi Ordo akan menyerang. Masih banyak yang berjaga-jaga. Dan pada hari ini, wanita tertua dari klan Tang tiba-tiba mengumumkan bahwa dia telah menetap di kota Shenwu. Ketika berita itu keluar, ada kegemparan. Keluarga Tang menetap di kota Shenwu. Keluarga Tang adalah kekuatan tertinggi. Mereka sebenarnya menetap di kota Shenwu. Apa artinya ini? Pada saat ini, klan siluman juga tiba-tiba menetap di kota Shenwu, meskipun tidak diumumkan secara terbuka, tetapi juga menyebar. Klan siluman telah menetap di kota Shenwu. Ini heboh sekarang. Klan siluman dan klan Tang bersekutu dengan kota Shenwu. Sekarang kabar tersebar di mana-mana. Akibatnya, semakin banyak orang menetap di kota Shenwu, beberapa kekuatan besar dan kecil di wilayah bintang sekitarnya juga mulai memasuki kota Shenwu. Setelah orang-orang ini memasuki kota Shenwu menjadi semakin hidup, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Karena di masa lalu, kota Shenwu tidak sepenuhnya terbuka untuk dunia luar. Tapi sekarang, kota Shenwu sepenuhnya terbuka. Oleh karena itu, semakin banyak orang memasuki kota Shenwu. Namun, jika ingin mendapatkan pijakan di kota Shenwu, kamu harus menyewa tanah. Yang mengejutkan Mileye, banyak orang yang menyewa tanah. Adapun beberapa tempat bagus, Nadia Jiang menyewanya langsung dalam bentuk lelang dan beberapa tempat bagus langsung direbut. Secara umum, momentum pembangunan kota Shenwu saat ini sangat baik. Para murid dari Sekte Pedang dan Akademi Seni Bela Diri juga rukun, karena mereka berdua telah mengalami hidup dan mati bersama. Selama pengembangan kota Shenwu, tidak ada gerakan dari aliansi Ordo. Gunung di belakang Sekte Pedang. Mileye masih dengan panik mempelajari ruang hampa ini. Di bawah bimbingan Ayu, pemahaman dan penguasaannya terhadap ruang hampa bisa dikatakan meningkat pesat. Dan selama periode ini, dia tidak menggunakan prinsip ruang hampa aturan Tao. Menurut arti Ayu, jika sekarang kamu menggunakan ruang hampa aturan Tao, maka gunakan benda luar, baru setelah kamu benar-benar menembus ruang hampa, aturan Tao untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan aturan Tao ruang hampa. Selain itu, dan hanya dengan cara ini, serangan balik yang dideritanya akan diminimalkan. Setengah bulan telah berlalu. Pada hari ini, Mileye duduk bersila di tepi tebing, tidak jauh di depannya, Ayu berdiri dengan tenang. Selain Ayu, ada juga Lin Xiye. Pada saat ini, Lin Xiye telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Tidak hanya itu, dia juga berlatih dengan Ayu setiap hari. Adapun Lin Xiye, Ayu tampaknya sangat menyukainya dan sering mengajarinya.
Di bawah bimbingan Ayu, basis kultivasi Lin Siye juga berkembang pesat. Pada saat ini, ruang hampa di depan Mileye tiba-tiba mulai terpotong. Ruang hampa itu seolah-olah disayat oleh pisau tajam, retakan panjang muncul secara langsung. Ini bukan tebasan yang disebabkan oleh kekuatan luar, melainkan tebasan di ruang hampa-hampa, yang pada hakikat sangat berbeda dan juga memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Ayu menatap Mileye dan sedikit mengangguk, tidak apa-apa. Sekarang, kamu bisa menggunakan ruang hampa dan aturan Tao. Mengatakan itu, dia melenturkan jarinya, lalu ruang hampa dan aturan Tao terbang di depan Mileye. Mileye menatap Ayu, Nona Ayue, aku merasa sekarang sama saja tanpa ruang hampa dan aturan Tao. Kepercayaan diri. Pengetahuannya tentang ruang hampa sekarang sepertinya sangat dalam, jadi dia sangat percaya diri. Ayu mencibir, percaya diri adalah hal yang baik, tetapi terlalu percaya diri mungkin merupakan hal yang buruk. Mileye tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mencoba ruang hampa aturan Tao ini." Setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya dan tiba-tiba aturan Tao ruang hampa jatuh ke tangannya. Mileye memandang Ayu, Nona Ayue, bagaimana menggunakan ini? Ayu berkata, aktifkan. Mileye mengangguk, energi misteri melonjak, mendesak aturan Tao dan segera, ruang hampa aturan Tao berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di antara alisnya. Pada saat ini, suara Ayu terdengar, rasakan. Mileye dengan cepat merasakan ruang hampa di sekitarnya. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, karena ia menemukan bahwa ruang di sekitarnya sangat jernih, setidaknya 10 kali lebih jelas daripada sebelumnya. Bukan hanya itu, tetapi pada saat ini ia merasa bahwa ruang-ruang hampa ini dekat dengannya. Lebih dekat. Ini benar-benar tidak ada sebelumnya. Ayu tiba-tiba berkata, cobalah untuk memanipulasi ruang-ruang ini. Mendengar ini, Mileye mengangguk dengan cepat, dia mulai memanipulasi ruang hampa, dan segera, ruang hampa di depannya diatur ulang dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga Yesuan Mileye langsung tercengang. Setidaknya 10 kali lebih cepat. Tidak hanya itu, dia memanipulasi garis-garis ruang hampa ini tanpa halangan. Dia seperti penguasa ruang ini. Perasaan ini sangat luar biasa. Mileye tidak berhenti, dia mulai menggunakan ruang hampa untuk memotong lagi. Ketika pikiran itu muncul, ratusan ruang hampa tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Pemotongan ruang hampa. Mileye tercengang. Pada saat ini, Ayu berkata lagi, kamu juga bisa menggunakan ruang hampa untuk membentuk penghalang ruang hampa. Mendengar ini, Mileye melihat ke depan dengan tangan kanannya, lalu meremasnya dengan ringan. Dengan genggaman ini, ruang hampa di depannya segera mulai mengecil lapis demi lapis. Hampir seketika, ruang di depannya mulai mengecil, dipadatkan menjadi penghalang ruang dan ketebalan penghalang ruang ini langsung menyetrumnya. Ini sangat tebal, bahkan seorang penguasa alam Tao tidak bisa mengguncangnya. Tentu saja, ini karena ruang hampa aturan Tao. Biasanya ruang-ruang hampa ini tidak bisa sampai seperti ini. Bisa dikatakan bahwa ruang hampa aturan Tao memperkuat ruang-ruang hampa ini dan membuat ruang-ruang ini menjadi lebih kuat. Tidak jauh, Ayu berkata dengan suara rendah, apakah rasanya sama? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Ayu, ruang hampa aturan Tao ini sangat kuat. Kuat. Ayu mencibir, kamu hanya menguasai kulitnya. Ruang hampa tidak ada habisnya, hanya sedikit orang yang dapat memahaminya sepenuhnya. Jika kamu dapat sepenuhnya memahaminya, kamu dapat langsung mengubahnya dengan satu pikiran. Bahkan juga bisa membuat ruang kosmik ini ditata ulang untuk itu.
Mileye tertegun, lalu berkata, benarkah? Ayu berkata dengan suara rendah, kamu membutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk mencapai situasi yang aku katakan. Jadi, lupakan saja, karena kamu tidak akan hidup selama 10.000 tahun. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa aku tidak bisa hidup selama 10.000 tahun? Ayu menatap Mileye, begitu menara yang rusak di tubuhmu pulih, itu pasti akan membunuhmu lebih dulu. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, seharusnya tidak. Ayu mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Mileye tiba-tiba berkata, bagaimana kalau aku membunuhnya dulu? Ayu. Pada saat ini, menara penjara alam tiba-tiba muncul di depan Mileye. Ketika Mileye hendak berbicara, menara penjara alam menabrak langsung ke arahnya. Mileye berbalik dan berlari, hanya bercanda. Hanya bercanda. Selain itu, melihat Mileye dikejar dan berlari kemana-mana, Lin Siye menutup mulutnya dan tertawa. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas kepala Lin Siye. Saat berikutnya, bayangan itu melesat ke arah Lin Siye. Melihat adegan ini, Ayu sangat marah. Kamu masih berani turun tangan di saat ada aku di sini. Apa aku sangat lemah? Hah? Bersambung. Bab 594 Prajurit Tao. Saat suara Ayu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Duar. Begitu Ayu menghilang, bayangan itu terbang keluar ratusan meter. Begitu dia berhenti, ruang hampa di sekitarnya langsung memadat, membentuk sangkar ruang hampa dan memerangkapnya di dalam. Seorang pria berbaju hitam. Mileye muncul di depan pria berbaju hitam. Pria itu menyeringai, Mileye, aku. Pada saat ini, Mileye mengangkat tangannya dan menghunuskan pedang. Tes. Kepala pria berbaju hitam itu langsung terbang keluar. Kepala perlahan jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, dengan ekspresi takjub. Mileye menyingkirkan pedangnya, terlalu banyak omong kosong. Di samping, Ayu memandang Mileye, tidak tanya siapa yang mengirimnya. Mileye berkata dengan suara rendah, tidak masalah. Ayu bertanya, mengapa? Mileye tanpa ekspresi, tidak peduli siapa yang mengirimnya, selama dia berani mengirim seseorang, aku akan berani membunuhnya. Ayu berpikir sejenak, kemudian berkata, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu, tidak tahu apakah harus memberitahumu atau tidak. Mileye bertanya, apa? Ayu memandang Mileye, aku tiba-tiba memikirkan satu hal, kamu tidak hanya akan menghadapi Master 4 dimensi, tetapi juga Master 5 dimensi. Mileye tercengang, kenapa? Ayu berkata dengan lembut, karena kamu punya harta karun. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, menara penjara alam. Ayu mengangguk, apakah kamu tahu fungsi sebenarnya dari menara yang rusak ini? Mileye menggelengkan kepalanya. Ayu berkata dengan lembut, menara yang rusak ini memiliki sesuatu yang diinginkan semua orang. Bahkan kakak perempuan tertua pun ingin. Tentu saja, selama itu adalah manusia, tidak ada yang menginginkannya. Mileye bertanya, ada apa? Ayu menatap Mileye, aku tidak akan memberitahumu. Mileye. Ayu berkata lagi, aku tidak akan memberitahumu. Setelah berbicara, dia membawa Lin Siye kembali ke menara penjara alam. Dia ingin melatih Lin Siye sendiri. Mileye. Setelah beberapa saat, Mileye terus mempelajari ruang hampa aturan Tao, dan pada saat ini, dia benar-benar menemukan kengerian ruang hampa aturan Tao. Ini jelas lebih menakutkan daripada harta karun tingkat Tao. Jika menggunakannya dengan baik, maka kekuatannya benar-benar menghancurkan.
Adapun aturan Tao mimpi, Mileye tidak memilih untuk mempelajarinya karena dia belum sepenuhnya memahami ruang hampa aturan Tao. Lebih dari cukup. Selain mempelajari ruang hampa aturan Tao, Mileye juga meminta orang sekte pedang untuk menyiapkan pedang untuknya. Tingkatan alam. Kekuatan tempurnya saat ini sebenarnya didasarkan pada superposisi segala sesuatu. Tingkatan alamnya sendiri sangat rendah, yang merupakan kelemahan terbesarnya. Secara umum, yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelesaikannya. Aliansi Ordo. Di aula saat ini, para master aliansi Ordo sedang berdebat. Topik debatnya adalah Mileye. Momentum pengembangan kota Shenwu saat ini terlalu bagus. Jika terus seperti ini, pasti akan sangat merugikan aliansi Ordo. Terutama Mileye itu. Dapat dikatakan kalau Mileye tidak mati, maka aliansi Ordo tidak akan tenang. Alasan mengapa ada banyak kontroversi adalah bahwa untuk membunuh Mileye, mereka harus menghadapi klan Tang. Sekali Star-Lord tidak dapat mengambil tindakan, hampir tidak ada seorang pun di aliansi Ordo yang dapat membunuh Mileye. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri, lalu berkata dengan kejam, "Star-Lord, Mileye tidak bisa dibiarkan. Aku menyarankan untuk menggunakan pasukan Shinto secara langsung." Mendengar ini, mata Star-Lord di atas tiba-tiba sedikit menyipit. Pada saat ini, Masterku, yang tidak jauh, tiba-tiba berkata dengan marah, sombong. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, tetapi dia tidak bergeming, tetapi melanjutkan, "Star-Lord, Masterku, Mileye, orang ini adalah ancaman bagi aliansi Ordo kita." Star-Lord tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Pergilah." Wajah lelaki tua itu agak jelek, dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan pergi. Star-Lord memejamkan matanya perlahan, bahkan jika perkumpulan pelindung dunia dihancurkan, pasukan ini juga tidak dapat digunakan. Di aula, semua orang diam. Tentara Shinto. Kartu truf terbesar dari aliansi Ordo. Pada saat ini, Masterku, yang tidak jauh, tiba-tiba berkata, "Ada sesuatu yang aneh di keluarga Qin. Aku mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi semua orang yang menyelidiki menghilang tanpa suara." Star-Lord memandang Masterku sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Seseorang ada di belakang mereka." Setelah Star-Lord terdiam sejenak, "Aku sendiri yang akan bertanggung jawab atas masalah ini." Masterku tiba-tiba bertanya, "Apakah Mileye dan kota Shenwu?" Star-Lord terdiam. Masterku berkata lagi, "Orang ini benar-benar tidak dapat dipertahankan, jika tidak maka akan sulit untuk dihadapi di masa depan." Star-Lord berkata, "Aku akan pergi ke klan siluman." Klan siluman. Masterku mengangguk sedikit. Jelas, Star-Lord masih memutuskan untuk pergi ke klan siluman untuk meminta bantuan. Selama klan siluman menahan Richard Tang, sangat mudah untuk menghancurkan Mileye. Star-Lord bangkit dan hendak pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, raungan naga bergetar. Di aula, semua orang menoleh untuk melihat keluar aula. Di luar aula, seekor naga raksasa melayang. Di atas naga itu, ada seorang pria. Prajurit Tao. Segera, naga raksasa itu berhenti di langit di atas aliansi Ordo. Pria di atas naga raksasa itu jatuh. Dia berjalan cepat ke Star-Lord, tidak berlutut, hanya memberi sedikit hormat. "Star-Lord, kerajaan dewa datang." Kerajaan dewa datang. Mendengar ini, semua master aliansi Ordo di lapangan semuanya ketakutan. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang prajurit Tao datang ke klan Tang. Di atas klan Tang, prajurit Tao turun, datang ke Richard Tang, dan membungkuk sedikit, "Ketua klan, kerajaan dewa ada di sini." Kerajaan dewa.
Mendengar ini, di aula, Richard Tang dan yang lainnya semua tercengang. Di klan siluman jauh, seorang lelaki tua sedang duduk di depan sebuah gua. Dia berbaring di kursi kayu sambil memegang gulungan di tangannya. Di gulungan itu, ada 3 kata informasi Mileye. Melihatnya, lelaki tua itu berkata dengan lembut, binatang penjaga klan dewa. Jiwa naga. Saat itu, seorang prajurit Tao muncul di atas klan siluman. Tidak ada yang menghentikannya, karena prajurit Tao itu mengendarai seekor naga raksasa dan tidak ada yang berani menghentikannya. Prajurit Tao turun, mendekati lelaki tua itu, dan membungkuk sedikit, Yang Mulia Raja Iblis, Kerajaan Dewa datang. Kerajaan Dewa datang. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengangguk, mengerti. Di alam utara yang jauh, di kota yang tidak dikenal, seorang pria paruh baya sedang duduk di tepi sungai memancing, dengan tong kayu kecil di sampingnya. Tidak jauh darinya, seorang wanita juga sedang memancing. Orang ini adalah Mira Zhao. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tidak jauh tiba-tiba menarik pancing. Dalam sekejap, seekor ikan terbang dari sungai dan akhirnya mendarat dengan kuat di tong kayu di samping Mira Zhao. Pria paruh baya itu tertawa dan menatap Mira Zhao yang tidak jauh. Gadis, apakah menurutmu itu membosankan? Mira Zhao tidak berbicara. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, memancing ini juga merupakan latihan, dan apa yang kamu kembangkan adalah pikiran. Mira Zhao sedikit mengangguk, kemudian dia mengambil ikan langsung dari sungai dengan tangan kanannya. Pria paruh baya. Pada saat ini, Mira Zhao memasukkan kedua ikan itu ke sungai lagi, tetapi segera, dia meraih kedua ikan itu dengan tangan kanannya lagi, tetapi setelah bermain 2 kali, dia meletakkannya lagi. Ikan. Pada saat ini, seekor naga tiba-tiba meraung di langit. Mendengar ini, pria paruh baya itu sedikit mengernyit. Dia melihat ke langit, seekor naga raksasa melonjak. Segera, seorang prajurit Tao turun, lalu datang ke pria paruh baya itu, membungkuk sedikit, dan tampak sangat hormat, Tuan Wu, kerajaan dewa akan datang. Kerajaan dewa akan datang. Pria paruh baya itu sedikit mengernyit, berita itu akurat. Prajurit Tao mengangguk. Pria paruh baya itu terdiam sejenak, lalu berkata, mengerti. Prajurit Tao membungkuk lagi dan diam-diam mundur. Tidak jauh, Mira Zhao meletakkan kedua ikan itu dan menatap pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu berbisik, dunia akan berubah. Di alam gurun selatan, di atas pegunungan tertentu, seorang lelaki tua kurus duduk dengan tenang. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Seekor naga raksasa terbang di atas awan di langit. Pria tua kurus itu sedikit mengernyit. Dia berdiri dan maju selangkah. Langkah ini datang langsung ke naga raksasa. Pada saat ini, naga raksasa itu masih terbang, sehingga dampak yang dihasilkannya sangat kuat. Pria tua kurus itu dengan lembut menekan tangan kanannya. Naga raksasa itu terpaksa berhenti di tempatnya. Naga raksasa itu menatap lelaki tua kurus itu dengan ekspresi ketakutan di matanya. Di punggung naga, prajurit Tao dengan tergesa-gesa terbang ke bawah, mendekati lelaki tua kurus itu dan membungkuk hormat, Master Asli Chu. Master Asli Chu. Salah satu dari 6 master paling kuat hari ini. Master Asli Chu menatap prajurit Tao. Aliansi Ordo memanggilmu untuk kembali menghadapi Mileye itu. Suara itu tenang, tapi menakutkan. Prajurit Tao menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi kerajaan dewa akan datang. Kerajaan dewa akan datang. Mendengar ini, Master Asli Chu tiba-tiba mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengangguk, mengerti. Prajurit Tao membungkuk sedikit, lalu melangkah mundur. Master Asli Chu menatap ujung langit,
dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Kerajaan Dewa. Bertahun-tahun telah berlalu. Seberapa kuat negara misterius ini sekarang? Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang berani melangkah ke negara misterius ini, bahkan 6 master tidak berani dengan mudah masuk ke pemakaman dewa. Setelah beberapa saat, Master Asli Chu berbalik untuk melihat gubuk jerami tidak jauh. Bayu, ayo pergi. Kemudian, seorang anak laki-laki kekar berjalan keluar dari gubuk. Master Asli Chu mengajak pemuda itu dan dengan cepat menghilang tidak jauh. Di tengah jalan, anak laki-laki kekar itu bertanya, "Guru, apakah kerajaan dewa itu kuat?" Master Asli Chu berkata, "Kuat." Bocah kekar itu menyeringai, "Pasti ada banyak perkelahian." Master Asli Chu berkata, "Tidak hanya akan ada banyak perkelahian, tetapi banyak orang akan mati." Kota Senwu. Suatu hari, raungan naga tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Saat berikutnya, seekor naga raksasa terbang dari langit. Di kota Senwu, banyak orang melihat ke Cakrawala. Pada saat ini, naga raksasa telah datang ke langit di atas kota Senwu. Di punggung naga itu, prajurit Tao sedang melihat ke bawah. Apa dekan Akademi Seni Bela Diri ada? Pada saat ini, seorang remaja muncul di depan naga raksasa. Naga raksasa itu menatap Mileye dengan kewaspadaan tinggi di matanya. Mileye melirik naga raksasa itu, lalu bertanya ke prajurit Tao, "Siapa kamu?" Prajurit Tao menatap Mileye, "Siapa kamu?" Mileye berkata, "Aku adalah ketua sekte-sekte pedang dan dekan Akademi Seni Bela Diri." Prajurit Tao tertegun, dia melirik Mileye dan berkata, "Kerajaan dewa akan datang. Kerajaan dewa akan datang." Mileye sedikit terkejut, lalu berkata, "Ini hal yang baik." Prajurit Tao bersambung.